Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 2 Korintus 1 ayat yang ketiga sampai 11. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 11. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami, mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus, kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar, menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu, bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa, seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi, supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh, berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 2 Korintus 1 ayat 3-4. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka, yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Judul renungan kita hari ini adalah Menerima Penghiburan Tuhan, ditulis oleh Sharon W. Better. Sahabat suara kasih, topik tentang penghibur jadi bagian yang sangat saya sukai.
setelah kecelakaan mobil fatal yang merenggut nyawa putra kami Mark dan temannya Kelly. Saat Tuhan tampak jauh, Dia mengutus umat-Nya sebagai tangan, kaki, kata-kata, telinga dan hati yang menenangkan. Tuhan menepati janji kehadiran dan penghiburan-Nya melalui apa yang mereka lakukan. Tuhan mengutus mereka untuk menggenapi janji-Nya. Kata-kata dan tindakan mereka memberi hidup yang membangkitkan iman kami, dan mengingatkan kami bahwa Tuhan berdaulat dan dapat dipercaya. Saya membayangkan ada banyak orang yang datang ke rumah kami di hari yang mengerikan itu setelah kematian Markus, merasa tidak mampu dan tidak berdaya menghadapi kesedihan kami yang besar itu. Saya bertanya-tanya, berapa banyak orang yang duduk di mobil mereka selama beberapa menit itu, berdoa dengan perkataan yang tepat, tindakan yang tepat, ingin mengulurkan bantuan namun tidak tahu pasti, apakah yang mereka katakan atau lakukan akan berguna bagi kami. Ungkapan terima kasih kami kepada orang-orang itu berlanjut hingga saat ini, karena setiap gerakan mereka membantu mengarahkan hati kami kepada Juru Selamat. Sahabat Suara Kasih, kita hidup di dunia yang rusak. Orang yang kita kasihi mengalami banyak kehilangan. Kadang rasa sakit ini menghancurkan keluarga, persahabatan, dan hubungan. Kita merasa tidak berdaya. Orang lain mungkin ingin menawarkan bantuan dan harapan bagi mereka yang terluka, tetapi tidak tahu pasti bagaimana caranya. Yang lain hidup dengan rasa bersalah karena hidup mereka begitu sibuk, mereka tidak bisa membayangkan jika harus menambah daftar tugas yang lain ke dalam agenda mereka. Marilah kita renungkan. Renungan pagi ini mengingatkan kita bahwa hubungan dekat yang kita bangun dengan Tuhan sangat berdampak bagi hidup orang lain. Tuhan bisa memakai kita menjadi tangan, telinga, dan juga sumber penghiburan bagi orang lain dalam masa-masa sulit yang dihadapinya. Jadi hari ini mari memperhatikan tindakan, perkataan, dan pikiran kita. Pastikan apa yang kita lakukan semuanya mendatangkan penghiburan bagi orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami,
kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.